Ini praktek yang kita temukan di lapang, praktek tipu-tipu itu sangat gampang. Ketika mereka punya hasil ikan banyak, dibeli lebih rendah, mereka dikasih pinjaman berupa beras, sembako, dan lain-lain. Nanti ketika hasil lebih banyak lagi, mereka wajib menjual barang-barang mereka ke toke tadi. Saya tidak mau menerima masyarakat adat ini untuk digabungkan dengan anak-anak mereka. Karena menurut mereka ya tadi, stigma-stigma negatif tadi. Mereka yang bau, mereka yang tidak berpendidikan, mereka yang ya tidak bisa mengadopsi sistem kesopanan orang masyarakat. Nah, Bu Densi setahun itu dia mengobservasi bagaimana anak-anak orang suku laut ini kalau belanja datang ke pulau pusat, ke Pulau Penaa ini, mereka datang dengan orang tuanya tanpa bisa baca, berhitung, dan tidak bersekolah. Nah, kegelisahan ini akhirnya Bu Densi mengajak guru SD di desa itu bersama dengan istri kepala desa untuk terjun langsung ke desa kelompok suku laut ini, ke Selat Kongki. Ini dia datang tiap hari selama ya di sana. Jadi setelah dia ngajar siangnya, sore sekitar jam 3 mereka bertiga ini datang ke suku laut ini membawa awalnya itu bahan-bahannya dari ya materi-materi belajarnya di PAUD tadi dibawa ke Selat Kongki tadi. Tapi kelama-kelamaan karena ini banyak media juga yang berkontribusi dalam memperluas informasi ini, mereka banyak mendapat bantuan baik itu dari organisasi atau NGO termasuk juga pemerintah memberi bantuan. Untuk masyarakat suku laut ini, orang suku laut ini sangat kurang perhatian dari ya baik dari policy makers atau kelompok-kelompok dominan lainnya. Nah, ketika Bu Densi datang mengantarkan diri ke kelompok-kelompok ini, mereka merasa mempunyai seperti kepala suku tapi bukan dari suku mereka. Jadi merasa bridging kayak sense of belonging-nya jadi tinggi. Ketika ada Bu Densi, kita datang memperkenalkan diri, kita adalah orang yang akan memperjuangkan ya. Ininya kita orang-orang yang akan berada atau standing di depan mereka. Nah, ini awal-awalnya penerimaannya memang tidak semua clear, tidak semua akan menerima dengan baik. Tapi sehubung berjalannya waktu, karena strategi Bu Densi dan Yayasan Kajang di awal, kita mengunjungi secara berkala semua titik-titik ini. Sebenarnya kan secara histori, orang suku laut ini kan mereka semuanya satu keluarga. Jadi ketika kita masuk dari Selat Kongki, kita bisa bilang, oh kita mau ke Pongo misalkan. Pongo itu salah satu titik lainnya. Nanti dari Selat Kongki akan bilang, oh Pongo itu ada adik saya. Nah kita masuk bridgingnya dari sana. Jadi ketika kita masuk sana, oh kita adalah orang dulu yang dekat dengan orang ini di Selat Kongki gitu. Jadi saling menjual nama. Akhirnya ya karena saling mengenal ini, makanya sekarang penerimanya jauh lebih bagus. Di 32 titik perkampungan suku laut yang ada di Kabupaten Lingga ini, memang anak-anaknya banyak yang belum mendapatkan haknya sebagai anak-anak Indonesia. Pertama dari pendidikan, terus mereka sekolah sering dibully. Nah, jadi mereka belum merdeka, kalau saya bilang mereka belum merdeka, karena mereka masih banyak sekali yang memang perlu pemerintah perhatikan gitu. Nah. Mereka lebih fokus ke memperbesar gerakan, jadi bukan cuma di Selat Kongki tadi. Karena ketika mereka membentuk yayasan, mereka sudah bisa mengcover ke 30 titik dari perkampungan suku laut ini. Dan semuanya sudah dikunjungi, beberapa tergantung urgensi dari kebutuhan masing-masing pulaunya. Kita yang menjadi penghubung sekarang. Jadi positionality dari Yayasan Kajang ini bukan cuma dulunya adalah yang live in dengan community-nya. Sekarang kita adalah jadi ya penghubung antara masyarakat suku laut ini dengan gerbang depannya. Jadi baik itu dari pemerintah, dari NGO, dari peneliti, dan menampung semua apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat orang suku laut ini. Sebelum kita bisa mengcover ke 30 titik ini, tingkat angka kematian ibu dan angka kematian anak di orang suku laut ini cukup tinggi. Dan ini tidak terdata oleh pusat kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat yang mereka, karena mereka berpindah-pindah. Atau mereka yang tinggal di daerah yang aksesnya jauh daripada
puskesmas atau puskesmas pembantu saat itu. Nah, semenjak adanya Yayasan Kajang, kita coba menjembatani ketika mereka ada yang sakit, tinggal kontak kita, tinggal kontak Bunda. Bunda nanti akan jemput atau ketemu di kabupaten, nanti Bunda yang akan urus semua. Kita yang akan urus BPJS-nya, kita yang akan urus pendataan dan lain-lain. Dan untuk penginapan pun kita akan menampung mereka di rumah singgah yang ada di Yayasan Kajang. Yang kedua adalah bagaimana mereka mulai terbuka terhadap masyarakat luar. Jadi dari stigma-stigma negatif tadi, mereka sangat tertutup, sangat menjaga jarak dengan masyarakat Melayu atau masyarakat di Kabupaten Lingga. Tapi semenjaknya ada kita mencoba, Yayasan Kajang maksud saya, mencoba memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya kita ini semuanya sama. Kita sebagai orang suku laut ini adalah masyarakat adat yang keberadaannya dilindungi negara, dan kita patut bangga dengan itu. Anak-anak mudanya sekarang sudah mulai bangga ketika ditanya, kamu dari mana? Saya orang suku laut selat ini, saya orang suku laut dari pulau ini. Kalau dulu mereka sengaja menyembunyikan identitasnya mereka. Kami dari Yayasan Kajang akan selalu mendampingi anak-anak yang ada, anak-anak suku laut yang ada di Kabupaten Lingga yang memang belum mendapatkan haknya untuk menerima pendidikan. Jadi walaupun bagaimanapun kita akan bekerja sama dengan teman-teman yang mau ikut bergabung.